MDL Arena, minta tepuk tangannya. Let's go. Kita lihat dan menjadi saksi siapa yang bisa menangkan game antara RRQ Sena versus King Paps di game kedua ini. Masih semangat. Dan buat para teman-teman yang lagi nonton di rumah atau mau datang ke sini juga boleh banget ya. Langsung aja ke Institut Perbanas karena tiketnya gratis. Langsung datang dan kita seru-seruan di sini. Ya, di sini udah rame banget sih. Tapi kalau kalian semuanya yang ada di area Perbanas ini bisa langsung datang aja karena kita free dan open untuk semuanya. Tapi kita lihat dulu beralih ke dalam main gamenya. Shogun, oh my god, coba untuk bertahan. Ada jab yang dia keluarkan. Masih mencoba untuk menghindari dan masih menahan flickernya. Tapi di waktu yang tepat menghindari Curse of Claw. Untung aja timingnya tepat banget. Itu kalau nggak flicker tumbang sih harusnya. Yes. Pasif parsenya udah mau ada lagi, energi impact juga pasti kena kalau ada efek stun ya udah. Flicker adalah jawaban terbaik tadi. Ngebuang satu flicker di awal, artinya di turtle pertama dia nggak punya flicker. Ini source yang lumayan mahal nih, apalagi Pakito kan tipe yang flanking ya. Dia bisa ngasih damage pakai cara nge-backstep ke belakang. Jadi tanpa adanya flicker dia harus lebih hati-hati lagi lah untuk turtle pertama. Ya, tapi yang aku ingat ya, ini Serpent Lance menggunakan Hayabusa, hero yang dulu sempat bersinar banget loh di tangan Serpent Lance loh. Bener-bener hero pegangannya banget lah, dan terutama dengan sekarang Assassin sudah mulai muncul kembali ke dalam lini jungler, ini akan membuat Serpent Lance harusnya dalam prime eranya kembali dengan menggunakan hero-hero assassin seperti ini. Tapi kita lihat ya, ini di menit yang pertama Shogun masih cukup struggle juga di bagian top lane sana. Don bersiap, engage ke bagian depan sana, Ian, 1v1 situation menghindari Phantom Executions, tapi maju kembali karena Cold Shadow-nya connect ke arah seorang Ian sambil menunggu timingnya dari 13 detik, turtle pertama akan segera muncul. Wah ini Assassin jungle ngelihatnya serem banget ya, adu-adu mekanik. Sama-sama tipis soalnya. Iya. Jadi salah satu step itu bisa berakibat Dipanis, fatal bagi mereka berdua gitu kan. Apalagi sama-sama punya crowd control nih dari King-nya, dia punya Kaja yang punya suppress, dari RRQ dia punya block juga dengan wild charge. Tapi yang pasti turtle pertama langsung di setup oleh teman-teman RRQ. Oke, terlihat berada di bagian depan sana Peter sudah memiliki wild charge juga. Menunggu dengan power of nature. Shogun memberikan damage tambahan. Berada di posisi berhasil didapatkan oleh seorang bel tapi dannya ter-take down. First blood diciptakan oleh Peter. Dan untuk kali ini sebenarnya masih so-so dengan kompensasi yang diterima juga di 1 point kill oleh RRQ Sena. Sebenarnya untung sih dapetin turtle gitu kan. Dan yang dapat juga bell lagi kan. Ah ini keuntungan yang didapetin oleh King ini tergantung dengan gimana cara memanfaatkan dari turtle buff-nya. Kalau memang akhirnya rotasi dari King sini malah jadi lebih bagus dengan adanya turtle buff dari tangannya Bell. Ya. Ini akan bahaya untuk teman-teman RRQ. Tapi sekali lagi nih, untuk XP lane bisa gue lihat ini bukan jadi lane pasif ternyata. Karena mereka berdua punya damage dan mereka mau trading. Festival of Blood sebagai talent kedua dari kedua XP laner. Joy-nya juga sama nih. Joy juga menggunakan spell farm lumayan oke. Dia punya Electrifying Beat. Dan dengan adanya Blue Factor di dasarnya juga, Joy-nya juga sama pakai Blue Factor untuk dasar. Artinya dia udah punya, ya untuk Joy kayak punya concentrate energi lah hitungannya. Iya, dan dengan membawa Emblem Fighter ya, ini benar-benar mengandalkan dengan spell farm yang dia miliki juga. Terutama ketika Rhythm of Joy-nya connect, kayak gitu dia bakal semakin tanky lagi. Tapi ya minimnya dengan gak adanya penetrations yang dimiliki sama Emblem Fighter, ini akan membuat Joy bakal sedikit kekurangan dari damage yang dihasilkan ya. Tapi baik lagi sih, semua tergantung item nantinya. Bakal seperti apa item yang dituju, tapi ya kita lihat. Dengan membawa emblem yang perbedaannya cuma di Rapture aja oleh Pakuito Shogun. Ini Shogun, dia dari tadi ngebuat Donnya nggak bisa untuk beri cepat. Ada watch out di sisi yang lain. Masalah dibuka, Bell pasti tempat flicker dan Call Altar. Tapi coba untuk menghalangi dengan barrier, masih bisa hidup. Menghabiskan cukup banyak resource skill dari RRQ Sena dan bahkan nggak ter-take down di area bawah. Toy-nya pun buka sprint loh tadi. Jadi ada source yang lebih digunakan lah dari teman-teman King. Sementara Shadow Kill karena Okta untuk lari dan masih bisa selamat dari Okta, masih cukup aman. Weapon Master, talent kedua yang dipilih oleh Sora barusan. Menurut gua ya artinya dia butuh item dulu lah biar maksimal. Wah, damage-nya sakit banget dipukulin Pak. Kena ulu hatinya Don. Meskipun dia bawa Emblem Fighter dan bisa dapat spell fam kembali gitu ya. Tapi ya tetap aja sedikit demi sedikit damage burst dari Pakuito ini mulai berasa banget. Dan oke, untuk turtle yang kedua, kiting dari Dan terlihat untuk mendekatkan kembali turtle yang ke area bagian jaga dari King Paps. Dem Hunter Swords, item yang sudah dimiliki sama Toy membuat Blazing Duet ya bakal semakin sakit lagi pasti. Tapi apakah akan ada konten? Dari Don ini masih berada di sisi XP lane sana. Ini turtle juga di setup sama Kings ya, tapi ditarik kembali sama RRQ dan
Kalau lihat dari udah berkumpul semua nih teman-teman dari Kings. Oke, Walters untuk defense bergerak lagi di belakang, tapi lagi dua yang masuk. Mencoba bertondong ke bagian depan. Turtle masih terbuka, masih lagi didapatkan. Tapi lihat, masih bisa diparkir oleh Sir di bagian atas sana. Dan bahkan sekarang sudah mulai bergerak kembali secara bersamaan. Ada ke Altar untuk melakukan defensifnya. Tapi yes, nggak ada player yang ter-takedown. Padahal semua solusi berhasil dikeluarkan, tapi Quad Shadow connect karena Okta di sana. Coba untuk memberikan double jabnya. Shogun, orang di bagian depan, masih bisa menghindari dengan cukup aman mundur ke area belakang, tapi masih belum ada player yang pick off Bilim. Flicker digunakan kembali untuk Shogun dan Vitar juga tadi ngebuka flickernya. 2 short spell nih yang cukup mahal dari kedua tim udah nggak ada. Tapi ya turtle-nya lagi-lagi diamankan oleh Kings. 2 kali turtle yang bisa di-secure ini membuat teman-teman dari Arkin juga agak sedikit ketinggalan gold. Namun damage yang diterima cukup sakit, dibalikan langsung dengan ke soft cross stun yang kena di combo dengan Vitar Attack dan damage-nya tidak cukup. Shogun masih bisa selamat, Dawn-nya pun juga sama, masih bisa survive. Untungnya ada shield tadi yang dihasilkan sih. Sama left hand straight-nya dia yang dikeluarkan dan itu setidaknya membuat dirinya nggak ke pick off juga meskipun sama-sama low HP dari Dawn dan juga Shogun-nya. Dan dari segi item kita lihat ya, ini masih fokus dengan Fury Hammer serta menuju ke arah Bloodlust X, tapi di area tengah terkena efek stunter. Coba untuk melarikan diri. Berhasil menghancurkan turret di bagian tengah dan ini merupakan suatu keuntungan meskipun di bagian bawah sana ada kompensasi dari turret yang coba untuk dihancurkan oleh Toy dan sepertinya nggak akan ada defensif yang dilakukan di bagian bawah. Tapi tukernya sama mid agak rugi mahal ya. Sebenarnya rugi untuk teman-teman dan Shogun. Retribution kali ini coba untuk dikejar 2 member dari RRQ yang diturunkan untuk kejar ke arah Shogun. Bakal dicoba outplay mungkin nggak ternyata. Shogun bisa ditumbangkan. Nggak adanya flicker sih itu yang membuat Shogun nowhere to run ya. Nggak bisa lari kemanapun kembali. Toy sepertinya belum diketahuin. Sementara itu Divine Judgment kena Peter. Lagi-lagi wall chest untuk defensif membuat dirinya nggak ter-take down. Toy sudah mulai terlihat untuk clearing minion di bagian bawah sana. Tapi Yasser nggak berhenti. Begitu saja dia coba untuk mendapatkan orange buff yang dimiliki sama Yans. Meskipun untuk kali ini 4 player berada di bagian bawah sana. Akankah ada team fight? Karena aku lihat dengan 1 detik lagi Turtle yang ketiga akan hadir. Harusnya udah mulai setup juga sih. Bell berada di bagian depan, belum ada Divine Judgment oleh Dan juga Newt masih belum ada speed oleh. Sebenarnya aman, apalagi top lane ini lebih dipegang sama teman-teman RRQ. Bisa langsung dipotong sama Joy-nya. Tetap aja turtle-nya di setup oleh Kings. Berani banget dari mereka walaupun gak punya Divine Judgment. Wow, ini udah 5 orang loh dari RRQ sananya yang bergerak secara bersamaan ke bagian Turtle. Federasi dibuka, Bell harus dipotong untuk mundur, tapi King masih harus merelakan Turtle yang ketiga ke teman-teman dari RRQ Sena. Dan mencari keberadaan dari Shogun, inilah PR utama sih harusnya dari beberapa player RRQ Sena ya. Karena Shogun harusnya udah punya damage yang maksimal. Dan conceal play, Peter kejadian. Apa itu? Agak terkaget-kaget sepertinya tadi dengan wild charge yang dikeluarkan dengan flicker. Tapi sayangnya timingnya kurang tepat. Ya, sabar lagi, sabar. Reset dulu. Semakin memanas sepertinya suasana di arena MDL ya teman-teman ya. Tapi Shogun terlihat berada di bagian depan terhalang oleh barrier. Ada flicker di waktu yang tepat menghindari mautnya bahkan dari Predator Ice Strike areanya nggak bisa untuk men-take down Shogun. Tapi Dan datang dengan concealnya mencari keberadaan dari player tapi apa yang terjadi? Sernya ter-take down seorang diri oleh Yas di area belakang sana. Adu mekanik antara kedua jungle. Memang yang rugi tuh Hayabusa harusnya. Karena shadow kill itu bisa dihindarin dengan Tonros. Ultimate dihindarin sama skill 2 itu udah pasti rugi. Dan ya sebenarnya bisa dilawan lagi dengan timing dan juga mekanik yang tinggi. Tapi ya hasilnya tetap akan ada yang kalah. Kecuali memang dua-duanya retreat. Dan tadi dimenangkan oleh Ians. Kehilangan purple buff berarti untuk Hayabusa dari Sir. Ini lumayan banget nih, dia nggak bisa nge-spam pot shadow, dia nggak bisa main hit and run terus-terusan. Apalagi teman-teman dari RRQ, mereka udah fokus ke arah top lane yang akan ditukar dengan bottom lane mungkin dari Kings. Ya sepertinya akan ada trading aja untuk kedua top lane di bawah dan juga atas. Karena 4 player ya, dari King Fast bersiap juga. Tapi mereka nggak tinggal diam. RRQ sana coba untuk mencari tambahan objektif kembali. Meskipun Ian sudah di bagian depan sana. Coba untuk clearing minion. Dan terus sakit tampaknya dari arah belakang. Peter akhirnya wall charge di waktu yang tepat. Membalaskan tadi kejadian sebelumnya yang membuat dirinya sekarang benar-benar mendapatkan keuntungan. Ternyata down di 12 detik menuju kehadiran Lord yang pertama. Ini pertukarannya untung buat RRQ. Dia dapetin mid-nya juga yang tadi kan outernya itu belum dapet ya. Dari RRQ masih belum bisa jebolin mid outer dari King. Sekarang udah jebol. Jadi vision dari Kingsnya udah mulai berkurang. Walaupun memang inner turret di bagian bottom lane dari RRQ hilang. Ditukar dengan top lane. Menurutku juga masih imbang lah. Dan sekarang Lord langsung di setup secara cepat dari teman-teman RRQ. Gak bisa dikontes karena teman-teman dari Kings belum ready. Ya itu timingnya mahal banget sih buat bisa ngasih off Sir ya. Ketika untuk kedua kalinya. Dan bahkan kali ini watch out lagi. Lihat gimana Feather Isaac coba untuk mendapatkan Sir. Shadow dia keluarkan
di waktu yang tepat untuk menghindari mautnya. Dan Pas banget itu. timingnya benar-benar pas banget kalau misalnya sampai kena stun beberapa detik aja itu bisa langsung ter-take down pastinya Ser untuk ketiga kalinya. Tapi Shadow Kill dikeluarkan meskipun di bagian bawah sana Blazing Duet yang masuk. Mempick up dua player dari King Pop. Newton juga downnya dan di waktu yang bersamaan Lord mendekat di bagian top lane sana. Dan ini akan menjadi hal yang cukup susah untuk King Pumps mempertahankan base turret di bagian top lane. Waduh, ini inner bottom lane juga bisa didapetin. Lord pertama yang biasanya memang dipakai untuk ngabisin inner turret. Ini mulai berjalan dengan baik. High ground defense dari teman-teman Kings. Dia punya mungkin dari Dan yang bisa langsung counter inisiasi. Tapi untuk spam nggak bisa. Oh my god, once again Wild Charge dan juga Predator Asik langsung menghilangkan nyawa dari Shogun. Sementara base turret bagian top lane berhasil didapatkan oleh Ian. Berhasil mengajukan satu turret pertama, nggak tinggal diam. Mereka yang masih berlima coba untuk memasakkan untuk base turret keduanya. Tapi kuat Shadow Connect karena belakang sana Shadow Kill dikeluarkan karena Toy. Toy masih bisa selamat dengan ada Blazing Duet yang dia keluarkan. Tapi ya itu nggak berbuah maksimal karena lihat poin kill dari King Pumps masih di angka 0. Nggak pecah sama sekali di menit yang ke-10 ini, Lim. Nggak dikasih kill sama sekali. RRQ bermain dengan cukup rapi. Kalau dibilang pasif, game ini lumayan pasif loh. Killnya nggak terlalu banyak. Ya tapi dari segi item, concentrate energi. Ini ngejawab Bloodlust dari Shogun juga. Karena Shogunnya Bloodlust maka dia ada pakai concentrate juga. Oh, lagi-lagi Wild Charge yang dia keluarkan masih di altar untuk melindungi nyawanya. Tapi Kingsby dipegang oleh Ian. Dan bahkan untuk kali ini Star coba untuk mendapatkan kompensasinya. One last hit masih bisa hidup. Star mundur ke arah bagian belakang tapi dua player berhasil didapatkan oleh Anarki sana. Dan sepertinya mereka akan mencoba kembali mendapatkan best turret kedua dari King Pups di area tengah sana. Waduh, ini harus nge-defense dulu nih. Fokusnya tetap nge-defense. Base turretnya terekspos banget. 3 doang sisanya. Kayaknya bakal ditabrak juga. Shogun mati-matian untuk defense. Masih bisa clear namun masuk kali ini dari Shadow Kill. Hayabusa dari Sir, damage yang gak cukup. Masih bisa mundur paling gak mengusir teman-teman RRQ untuk balik sekarang. Wow, ini benar-benar gak dikasih poin kill sama sekali untuk King Pups ya dari Arki Sena. Mereka bermain aman banget, mereka tahu objektif apa yang mereka tuju dan disengage di waktu yang tepat. Membuat King Pups susah banget nih untuk bisa mendapatkan poin kill pertamanya. Dari tadi Shadow Kill itu selalu bisa dinaik dengan adanya banyak player yang berkumpul secara bersamaan dan ya damage-nya jadi gak maksimal. Sementara Sernya pun gak maksimal dari segi farmingan selama 12 menit itu membuat King Pumps ini kesulitan banget nih untuk bisa menjalankan misi pick off demi pick offnya. Ini sumpah fighter nih Wild Charge-nya ngeri-ngeri gimana gitu ya. Kadang-kadang tuh dapat di momen yang benar-benar siap, semua follow up-nya ada. Iya. Dan kena targetnya juga target-target mahal loh. Kayak bisa kena lah ke arah Marksman dan sekarang Wild Charge lagi. Oke, once again kalau Altar mendapatkan nyawa dari Dan. Masih bisa menurut ke arah bagian belakang tapi tertabrak oleh barrier. Tapi di waktu yang bersamaan lihat gimana Lord yang kedua sudah enhance. Harusnya ini akan cukup susah juga untuk teman-teman dari King Pups ya bisa mendapatkan Lordnya. Tapi apakah akan ada keajaiban? Yang aku lihat mereka nggak mau coba untuk kontes jadi merelakan saja dan ini bakal menjadi Lord yang bahaya loh Lim. Ini Lord yang kedua di mana gap goldnya udah jauh banget di menit yang ke-12 ini dan ya ini bakal menjadi Lord yang susah untuk dibendung sih untuk RRQ untuk King Pups. Wah ini berat sih sebenarnya karena nggak ada hero yang bisa spam. Iya. Untuk yang landing jauh mungkin bisa lah. Hayabusa atau Pakito bisa ditugaskan untuk pegang landing jauhnya. Mungkin ke arah Hayabusa bahkan. Pakito damage-nya sekarang bisa lebih diandalkan nih untuk melakukan defense. Nah yang masalahnya untuk clear minion bareng sama Lordnya ini siapa yang mau clear? Iya. Paramis ini kan kalau misalkan dia maju ke depan dia bisa dipanis. Dia nggak purify juga. Itu satu catatan nih. Nggak purify berarti bisa dimakan. Entah itu sama Viter mungkin atau dia kena poking damage dari Okta. Cukup bahaya. Apalagi di kondisi Gold yang kalah. Gue rasa di sini Kings harus bener-bener mencari momen yang bagus banget untuk pick off-nya baru bisa balikin keadaan. Iya ini minimal Oktanya atau Toy-nya bisa ke pick off sih. Kalau misalnya sampai itu nggak terjadi ini bakal menjadi hal yang susah dan sekarang terlihat Lord mendekat ke bagian top lane sana. Sudah mulai masuk. Ian terus lagi di bagian Punch. Apakah menjadi player pertama yang ditumbangkan? Masih bisa hidup bahkan. Phantom Execution untuk defensif. Masih menunggu kedatangan yang tepat tapi Wajat gampang melingkar. Ditambah dengan Patrice Strike. Menghilangkan nyawa dari Star. Shogun datang dari belakang tapi base terbuka. Dan inilah akhirnya